Assalamualaikum. Bang, ini ya tadi ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi kurios ya. Kurios. Kita lihat kurios. 2962. Sudah lihat Ton tadi Tuhan itu kurios. Nah, kita masuk ke arti terjemahannya. Kita terjemahkan kurios. Kemana Akang ini? Di sini. Di Akang sini kemana? Ada tadi ada. Ada Bang Ardi, ini saya sambil kerjain tugas sedikit lagi 1 menit. Oh ya udah. Tadi katanya Zoom, aku masuk nggak ada orang. Ada baru beres. Ya salam, aku baru pulang ya. Gak apa-apa nanti diulang. Ya udah oke. Jadi Bang, Oke. kau dibodohi penerjemah. Kurios itu atau kurie artinya tuan. Oke. Tuan ya, bukan Tuhan. Tapi kau ini kayak kerbau dicucuk hidung, ngikut aja. Gak mau belajar. Kurios itu artinya tuan. Kalau Tuhan, nah kita lihat kalau Tuhan ya. Kita ketik, nih Tuhan. Apa itu bahasa Yunaninya Tuhan? Kalau kurios tadi Tuhan ya, dikit lagi teman-teman ya. Kalau masuk dikit lagi. Nih. Kalau Tuhan, apa bahasa Yunaninya Tuhan? Nih, kalau Tuhan ya. Tuhan. Nih, bahasa Yunaninya saudara Tuhan ya, arkontas. Ini Yunani, ini Indonesia, arkontas. Kalau kurios, tuan. Kalau teos di Bibelmu, Bunda, ya kalau teos. Bunda, aku bicara banyak ini. Bunda. Bentar, dikit lagi. Bunda dengar sini. Nih, teos. Bunda. Teos, Bang, Bunda. Teos itu Bunda. dewa. Dewa, Bunda Bang, dengar dewa. sini. Bunda pernah tahu tidak bahwa persamaan antara Tuhan dan Tuan itu asal suku katanya sama loh dalam bahasa Melayu. Jadi kalau Pak Prabowo, Tuan Prabowo bisa dipanggil Tuhan Prabowo, bisa? Asal suku katanya. Tuan Jokowi bisa dipanggil Tuhan Jokowi, atau Tuan Rasta bisa dipanggil Rasta. Bunda dengar sini. Makanya Persamaannya gitu. Makanya begini. Bunda Dengar sini. coba buka di Google baru diketik lagi. Persamaan kata Tuhan. Jadi udah lihat ya. Kau suka nyuruh-nyuruh, aduh, kau ini kayak apa aja nyuruh-nyuruh. Persamaan antara Udah lihat kata kan, Tuhan dan Teos, Tuhan. Kurios. Jadi yang lahir itu Tuan. Tuan. Lanjut, yang lain kalau ada yang mau masuk silakan. Udah. Bunda, saya Tuan ya, lihat saudara. Bunda Ya aku mau masuk dikit Bunda. Ini Bang Rasta ini Kristen apa sih? Protestan. Protestan. Trinitas ya? Iyalah. Oh pantesan. Pantesan nggak paham. Oh ya sebentar Bang Goldian, tadi aku mau pengen nanggapin yang Roma 3 ayat 7 itu gimana maksudnya? Loh, enggak Bang, saya nggak minta tanggapan, saya suruh bukain Bunda. Iya, buka Kapan sorry. saya coba. bernarasi? Nggak Udah, usah nggak ditanggapi, saya nggak bernarasi, saya diam. Oh iya, Biar udah. dilanjut Bunda atau Bang Coba Ardian, dibuka saya. itu tentang apa coba? Enggak, saya Kalau dengan dustaku. tanya aja. Nah, itu Bunda itu. Lanjut aja Bang Goldi. Goldian. Kalau dengan dustaku di situ, kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan, dusta-dusta Paulus Bang. Oh. Silakan lanjut yang Kita lain. gini Bang. Oke, aku sama-sama nih Cek, Bang Goldian. cek, satu, cek. Ya ini kok agak bisa digedein ya. Kenapa ya? Ada error kali dari TikToknya. Tapi nggak apa-apa, tampilannya gini dulu ya. Sambil saya utak-atik. Kenapa Bang Geri, ada apa? Udah Oh, enggak, divaksin belum Kang? Izin, Kang udah divaksin kan? Siapa? Udah. Aman. Vaksin rabies. Emang nggak bisa digedein emang? Coba Ini saya lagi utak-atik ini. bisa gini? Lan Nah, ini Oh, bisa. Kok saya nggak bisa ya? Oh belum belum makan nasi goreng. Coba makan nasi goreng dulu. Saya barusan udah bikin sop kambing. Ah itu beda kalau sop kambing itu. Kolesterol Nah, lagi bisa. akan kambing. Nggak apa-apa. Ya, ini kalau mau bermain gramatikal, Bang Geri nih dari tadi bermain gramatikal. Saya sarankan diskusinya sama Bang Ardi. Dia ahlinya, dia pakarnya. Kalau mau bermain gramatikal ya. Tadi kan menanyakan Abdullah. Oke, udah. Bentar dulu, diam dulu. Gua cipok jidat lu ya. Dijai.
Nah, kalau mau bermain gramatikal lu sama Ahi Ardi karena dia emang pakarnya, atau sama Bang Goldian. Tadi lu bertanya tentang Abdullah ya. Iya. Tentang Abdullah. Coba silakan diulangi lagi pertanyaannya. Jadi gini Bang, ini kan nama teoforik itu, apakah tuh nama teoforik itu kan seperti Abdullah itu kan, artinya hamba, ya hamba Allah, apa hamba Allah kan. Nah, tadi kan menyinggung tentang nama Allah itu kan milik umat Islam gitu. Ya emang. Oke. Terus gini Bang, Abdullah itu artinya hamba Allah, itu nama teoforik gitu kan. Nah, sementara kan Islam belum lahir tuh Bang. Nah, itu merujuk kepada hamba Allah yang mana gitu. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Oke. Bentar, batuk dulu ah. Ya, ngopi-ngopi dulu. Enggak. Karena air yang habis, jadi aku harus minum air yang ini gitu kan. Aku nggak sebut merek gitu aja intinya. Jadi gini, Allah itu sudah dikenal sebelum Islam datang. Saya ulangi lagi, Allah itu sudah dikenal sebelum Islam. Islam yang saya maksud adalah syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Saya batasi sekali lagi, Islam yang dimaksud adalah syariat dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang saya maksud Islam di sini ya. Sampai sini clear? Bang Giri? Oke, lanjut Bos. Oke, baik. Nah, nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya, kenapa disebut Islam? Karena mereka semuanya selamat, Bang. Islam itu artinya selamat. Dan mereka disebut Muslim karena mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Tuhan yang mengutus dia. Jadi kalau Islam yang Anda maksud itu adalah syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya berarti ya bahasanya abad ke-7. Tapi kalau Islam yang dimaksud adalah nabi-nabi dahulu sebelumnya itu, apakah monoteis? Yes. Apakah menyembah Tuhan yang satu? Ya. Apakah mereka selamat? Iya, maka mereka Islam. Mereka Islam. Oke? Dan mereka Muslim. Kalau Anda mengatakan apakah nama Allah itu milik Islam? Jawabannya adalah iya. Karena Tuhan kami dari dulu Allah. Sebelum ada bumi ini Allah. Gitu loh. Bahkan Nabi Adam mengenal Allah. Ya, apakah itu proper name? That's right. Saya buktikan, boleh? Kita pakai data sekarang. Oke? Oke, Bos. Oke, nah gitu dong. Tenggelam suaranya. Akang kok tenggelam ya, Akang? Kenapa, Akang? Saya kecilin biar nggak ganggu. Kirain tepuk tangannya tadi loh, kekecilan. Oke, sekarang kita pakai data ya. Kecil, gede tepuk tangan ini, kecil. Nah, ini bagus ini. Bagus ini. Oke ya. Sekarang kita menggunakan data. That's right. Yang pertama, kita ambil data dari LAI. Sebentar, saya ambil bukunya. LAI adalah LAI. Bentar. Oke. LAI adalah LAI. Hah? Aku pamit dulu ya Bang. Lah, kemana Bang Rasta? Bang Rasta lagi sini diajarin dulu. sini aja. Ada. Saya lebih Bentar, senang Bang cerita Rasta. sama Bang Kian. Iya, Bang, apa-apa aku Bang pamit dulu Rasta, ya, Bang. nanti giliran Bang Rasta nanti sama saya lagi. Ini belajar. Iya, Bang Rasta sebentar ya. Diskusi sama Abang aja loh. Oke Bang. Ya udah Hormat, nanti. Bang. Ya. Jangan kemana-mana dong. Iya, ada Uhti Khadijah. Assalamualaikum Uhti. Au. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au kabur. Lanjut. Kenapa sih mereka ini laki-laki Aliteng ini sih pengennya Iya dari tadi ya. Gitu. Jangan GR lo Bang Oten-oten maunya sama Kang Satria aja, ngeri banget ih. Jadi coba kita lihat di sini nih. Ini judul bukunya adalah
Nih lihat sini ya. Ini judul bukunya adalah Mengikuti Jejak Lydekker. Ditulis oleh siapa nih? Coba lihat sini. Tuh. Coba baca. Tuh. Nih aku balik ya. Tuh. Ya, silakan. Tuh. Siapa ini coba? Loh. Lihat baca ini. Mana? Ini. Nggak kelihatan. Tuh. Oh, kok kameranya ngadep saya? Hah? Kenapa nggak bilang? Oke, terusin. Mengikuti jejak Lydekker. Coba ingat nggak ini lambang apa? Simbol apa ini? LAI ya. Nah, oke ya. Ini 1,5 abad penerjemahan Alkitab dan penelitian bahasa dalam bahasa-bahasa Nusantara. Di sini ada tertulis Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, dicetak tahun 2006. Ini yang jilid 2, yang jilid 1 saya juga punya ya. Punya. Oke, kita buka sekarang ya. Ardiansa, itu buku beneran gak? ISBN-nya ada, bos. ISBN-nya ada, bos. Ya, ISBN nih. Bang, validasinya tuh, validasinya gimana? Ya ini ISBN lu. Ya oke, lanjut. Validasi gimana sih? LA ini. Ya oke, go on. Lah kalau gitu dibuang aja sekalian ini, nggak usah. Udah ada ISBN. Gimana? Itu lo yang nerbitin LAI, lo yang nerbitin Betul. LAI. Aku dapat ginian juga nih. Aku dapat ginian juga. Ya ini untuk apa ini? Ini sebenarnya ini untuk apa? Menghentikan hujan. Ya. Ini kalau dipakai bisa menghentikan hujan ini. Ini. Hujan berhenti. Set. Berhenti bisa ini. Coba aja kalau nggak percaya, beli aja. Oke, Ya. terusin oke. Lagi LAI nih. LAI. Di sini Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta 10430. Betul nggak Salemba Raya? Betul. Nah, betul. Situ alamatnya. Ini ada emailnya juga ya kan, silakan di email. Ada nomor teleponnya di sini, telepon aja kalau nggak percaya. Nah, kita cek sini. Di dalam halaman 316, nih yang pertama, dalam berbagai bahasa Nusantara, karena pengaruh Islam, lazim digunakan kata Arab Allah. Jediar yang pertama. Nggak ada tepuk tangan, nggak apa-apa. Saya nggak marah kok, nggak apa-apa. Yang kedua, nggak apa-apa, telat juga nggak apa-apa. Yang kedua, terus aja tepuk tangan terus. Aku nggak usah ngomong ya kan? Awas mikir nak. Sebentar. Ke mama dulu. Ya itu mama. Itu mah. Sana. Yang kedua di sini. Oh ya ini ambil biar. Yang kedua adalah di sini dalam berbagai terjemahan Alkitab dalam bahasa Nusantara, kata ALLAH dalam arti apa, Bang? Dalam arti apa? Bang Geri kelihatan nggak? Nama diri. Nama diri. Tanpa kata sandang juga diterjemahkan dengan ALLAH tuh. Nama diri, Bang. Ya kan? Nama diri. Nggak gini bang, abang nggak jawab pertanyaan saya bang. Haji, syukuran. Gini Katanya proper name atau bukan? Lah, ini Oke. nama diri proper name bukan? Oke. Loh, Kok gini Gimana sih? Sementara abang tahu nggak rumpun bahasa Semit itu apa aja? jangan kemana-mana. Ibrani. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Saya sedang berusaha menjawab pertanyaan Bang Geri. Oke, silakan. Bang Geri tadi bertanya kepada saya dengan satu pertanyaan. Apakah Allah itu adalah proper name? Itu pertanyaan Anda, saya masih ingat. Betul nggak? Oke, lanjut. Betul nggak itu pertanyaan Anda? Ya silakan. Ya, oke. Saya jawab, yes, that's right. Betul. Allah adalah proper name. Bahasa Indonesianya nama diri. Sudah terjawab atau belum ini? Sudah kan? Sudah ya? Iya, terusin bang. Nah, ya proper name. Dari pengakuan LAI sendiri. Ternyata penterjemahan kata ALLAH di Indonesia itu adanya karena pengaruh Islam, Bang. Mohon maaf.
Mohon maaf. Bahkan ketika di Alkitab nih ya kan. Nih saya baca dari sini ya. Dalam Alkitab, istilah tersebut dipakai juga sebagai sebutan Allah Israel yang dalam Alkitab adalah Allah yang esa dan benar. Dalam hal ini, istilahnya merupakan apa bang? Nama diri bang. Nama diri. Pertanyaan Anda, satu pertanyaan, saya jawab dengan dua jawaban. Oke, Yang pertama jadi di abang sini, yang kedua di mengklaim, sini. jadi Bible kami itu mengklaim nama Allah itu diambil dari resapan yang ada di apa namanya bahasa yang di Yang ngomong Quran LAI Anda. sendiri. Yang ngomong LAI bukan saya. Sekarang gini bang, abang tahu nggak rumpun bahasa Semit, Ibrani, Loh enggak, ini diakui dulu Aramaik, kita. Arab. Jangan kemana-mana. Kita Mereka juga akui dulu menyebut bahwasanya. Allah itu Allah. Ya sabar, santai-santai. Baik, Oke, nanti kita ke terus- situ ya. Nanti kita ke situ, oke? Oke. Nanti kita ke situ, oke? Sepakat kita? Nanti kita ke Allah, oke? Oke. Oke, baik. Nanti kita ke Allah, nanti kita ke Elohim, nanti kita ke Ilah, Al-Ilah, nanti kita ke situ ya. Oke? Oke, baik. LAI mengakui penerjemahan kata Allah diambil karena pengaruh Islam. Anda sepakat dengan LAI atau tidak? Saya tanya. Oke, silakan. Oke, ya. Ini pertanyaan, Bang. Itu Pertanyaan abang merujuk kepada GBB apa? Abang tuh merujuk kepada KBBI itu, makna Allah itu. Duh. Bang, LAI kok KBBI gimana sih? Iya, oke gini bang. KBBI itu tahun 87, sementara Lo ini nggak ngomong LAI itu- KBBI, Bang. Loh, Enggak, maksud gini, enggak begini Nyambung bang. lu Ger, gimana sih? Enggak, sebentar dulu bos. Nggak Kata-kata nyambung lu. Allah yang ada di KBBI itu tidak bisa mengakomodir kata Allah yang di LAI karena Loh, saya nggak tahun ngomongkan 54 KBBI, sudah Bang. menerbitkan. Oke, terusin. Tunggu. Bentar. Ledecker ini tahun berapa? Anda ngerti nggak tahun berapa? Edisi itu enggak tahu, agak baru juga mungkin ya. Yang jilid 2 ini 1900 sampai 1970. Yang jilid 2. Yang jilid 1 kurang dari 1900 malahan. 1800-an. Ini 1900-an. LAI mengakui, Bang. Tolong dijawab pertanyaan saya. Tadi udah menjawab sesuai apa yang Anda tanyakan. Ingat, diskusi itu adalah menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Sekarang Anda bertanya kepada saya, apakah Allah adalah nama diri? Saya jawab, yes, that's right. Mana buktinya? Ini buktinya. Selesai. Saya udah menjawab. Oh, Oke, itu kewajiban berarti saya proper sudah name. selesai. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Oke. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Ya. Apakah Anda setuju dengan LAI? Bahwasanya penterjemahan kata ALLAH ternyata adanya pengaruh Islam. Iya, setuju. Setuju? Setuju. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu, setuju. Emang itu diambil dari resapan bahasa Arab. Iya, setuju tuh. Loh, ya memang. Loh, gimana sih? Kan udah Maksudku dijelaskan gini, Bang. ini. Lazim Ya, aku setuju. digunakan kata Arab Allah. Gitu. Iya. Memang itu diambil dari resapan bahasa Arab. Kesimpulannya adalah kalau tidak ada Islam, kata Allah di LAI nggak ada. Betul Bang Ardiansyah? Betul sekali. Oke, lanjut. Oke. Itu ini pada tahun 1900-an ya kan. Kita mau lari ke abad ke-9, Bang. Boleh? Boleh, silakan. Kita mau lari ke abad ke-9. Baik. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu, host. Abad ke-9 nih. Sama-sama belajar kita. Baik. Kita lari ke abad 9. Abang tahu Al-Muqaddas? Tahu? Pernah dengar? Itu Quran bahasa Arab. Apa Bible bahasa Arab ya? That's right. Bible bahasa Arab. Pelan-pelan ya, Jadi- buru pelan-pelan. Iya. Enggak, aku sambil ngopi, Bos. Ya, Iya, pelan-pelan. iya, nggak apa-apa. Ini dari santatakla.org. Langsung dari Koptik nih. Full free Koptik ya, books ya. Koptik ya. Oke ya. Kalau saya mau besarkan nih, Holy Arabic Bible Dictionary. Holy Arabic Bible Dictionary. Saya harap ngerti semua ya kan, Bang Geri ngerti semua ya kan, Holy Arabic Bible Dictionary ngerti kan? Oke ya, baik. Paham. Baik, kita baca di sini. Allah, apa penjelasan mereka di sini? Hada ismu al-ilah.
Hada ismu al-ilah. Kita copy. Apakah ini gelar? Kita buktikan. Aduh, Mak, kenapa di sini nggak langsung terjemah sih? Bosen kali bah aku bah. Tunggu aku salin dulu ya. Jengkel kali bah aku. Bentar. Kita terjemah dulu ya. Translate Indonesia. Dari Arab, mana Arab? Ini Arab ke Indonesia. Kita cek di sini. Hada ismu al-ilah. Abang kelihatan di sini? Ini adalah gelar Tuhan, oke? Oke. Itu. Ini adalah gelar Tuhan, oke? Grey, bilang salah baca itu, salah baca. Loh, gimana sih? Enggak, bohong itu Google Translate-nya. Ngawur Bang Ardian saya ini. Berarti generik dong Bang Reni. Nah ini tulisannya. Coba dibaca. Coba dibaca. Ini adalah gelar Tuhan. Coba dibaca. Betul nggak? Nama. Oh, salah berarti saya. Saya Itu yang nama salah tertulis. berarti. Jadi ini Bang generik apa proper name? Kalau nama Bang, yang namanya nama itu nggak mungkin generik. Kalau ini generik berarti kesimpulannya ini adalah gelar Tuhan, bukan Oke. nama Tuhan. Sekarang gini, Bang. Ya salah. Coba Abang translate nama Allah yang huruf hijaiyah, yang alif lam lam ha. Coba Abang translate. Apa maksudnya? Huruf hijaiyah. Nama Allah yang apa huruf apa hijaiyah itu yang alif lam lam ha itu masih bisa ditranslate enggak? Huruf Arab. Kok huruf Huruf hijaiyah? Arab Saya yang- bingung loh. Sorry. Gimana maksudnya Yang ini? Huruf yang menyebutkan nama Allah kan tuh alif lam lam ha itu kan. Coba Abang translate, masih bisa nggak ditranslate? Tadi Kalau dia udah masih itu bisa. nama. Enggak, maksudnya yang apa tuh Bang? Yang huruf hijaiyahnya yang alif lam lam ha tuh masih bisa diterjemahkan apa Ya tidak? nggak bisa itu nama kalau diterjemah. Enggak, maksudnya kita bisa tahu itu apa proper apa generik. Coba gitu, coba maksudnya. tulis Gere di situ, diterjemah ke bahasa apa? Belum bisa aku Nggak Bang, bisa belum nama open. diterjemah. Nama ya nama Bang. Nama. Gimana? Berarti Nama. proper name. Berarti proper name itu. Udah gimana sih abang itu? Aduh. Ya udah, berarti proper name lah. Nih. Allah. Apa ini? Nah, yang ini yang huruf hijaiyah ini coba Abang translate. Bisa Loh nggak lah ini ditranslate? udah translate ini loh. Oh ya. Loh gimana sih? Ini lo translate. Lo kurang gede kasih. Berarti ini proper name itu ya. Ini translate ini. Iya, berarti proper name, enggak generik gitu maksudnya Bang. Ya kesimpulannya. salam. Udah translate Bang. Ya udah, berarti proper name lah. Nih aku tunjukin lagi. Nih. Nih. Ini translate bukan? Oh jangan salah ini Google ini kurang ajar ini Google ini salah ini. Gak apa-apa lah. Oke, sekarang kita gini Bang, yang ke bahasa Aramaik Allah itu gimana Bang? Oke. Kan hampir mirip, Allah. walaupun bahasa Semit. Ya oke silakan. Baik. Allah itu kalau menurut abang apa? Nanti baru saya. Iya. Silakan. Ya sama Allah juga itu kan bahasa baik. Semit kan 3 Bang. Oke, kelamaan lu aku Nggak, tanya sebentar, dia bang. Salah juga aku bahasa tanya Semit dia. 3, bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Itu Bang, gini bang. Ya, silakan. Allah itu setarahnya dengan ilah. Ilah itu ada generik. Tuhan atau sesembahan. Sesembahan itu ilah. Allah itu sesembahan bang. Allah itu sesembahan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu Eloah tuh. Kalau Elohim itu jamak plural of majesty-nya. Elohim. Bukan berarti banyak ya. Plural of majesty bukan berarti Tuhannya banyak. Bukan. Tapi keagungan yang diberikan kepada Tuhan. Makanya dia disebut Elohim. Sampai sini paham bang? Paham. Oke, baik. Kalau bahasa Arab namanya ilah. Bahasa Aramaiknya Allah. Kalau Allah mau diterjemahkan ke bahasa Yunani sekalipun tetap Allah. Tetap Allah. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan Bible dari bahasa
Arab sekarang juga tak tunjukkan. Abad 9, langsung tak tunjukkan abad 9 yang bukan cetakan komputer ya, yang bukan tulisan komputer tak tunjukkan. Nah, tunjukkan ya. Tolong dibalik kamera saya, Dinda Natali. Ya balik sendiri dong, gimana baliknya? Gimana sih, gitu aja nggak bisa. Lama-lama kayak oten juga nih, Bang Arti. berbahasa. Apa ini? Apa Wih, nih? apa weh? Noise? Apa weh? Udah lanjut bang. Oke ya, nih saya balik nih. Ini adalah Bible Arabic, arabicbible.com, langsung nih screenshot aja kalau nggak percaya. Iya. Di sini nama kodeksnya adalah Mount Sinai Arabic Codex 151. Kita baca di sini. It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 867. 867 Anno Domini, betul? Kita cek apakah dia ini Bible pertama kali loh ya. The oldest ya. The oldest nih, Tertua ya. tertua. Baru muncul di sini kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bang? Kenapa kok ikut-ikutan Islam ini, kenapa bang? Hah? Kenapa ikut-ikutan Islam ini, kenapa? Kenapa kok ikut Bismillahirrahmanirrahim, kenapa bang? Ini kan Al-Muqaddas ya bang ya. Kodeks Mount Sinai. Ya karena dia bahasa Arab ya kan. Iya, pertanyaan saya kenapa? Kenapa kok ikut-ikutan Bismillah dengan menyebut nama Allah? Loh, abang ngerti nggak arti Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Lah iya, nama kan? Lah Nama ya ya. sudah. Ya udahlah. Ya udah, nama kan? Ya udah nggak apa-apa udah. Ya udah deh. Loh lah ya nama kan? Ya aku mau tanyakan dari Diansa, itu kok nggak gini ya? Kok nggak Bismil Wal Ibn Waruhul Kudus Al Ilahun Salasa? Lah itu harusnya tuh. Jadi gini Harusnya bang. kan Bismil Wal Ibn Waruhul Adiansa, Kudus Bang, Al Adiansa. Ilahun Salasa. Betul. Dengan menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya Oke. adalah satu itu kan? Oke Iya. bang. Bang Adiansa, saya mau nanya. Jadi kalau umat Kristen di Arab menyebut Tuhan itu apa? Allah apa gimana? Apa Theos? apa gimana? Oke, saya terangkan sekarang begini. Orang Kristen Arab itu menggunakan nama Allah itu sesuai dengan pada fungsinya. Allah digunakan sebagai nama Tuhan. Allah digunakan sebagai nama Tuhan. Kemudian mereka menyebut Yeshua HaMashiach di situ juga. Itu juga Yesu itu juga sebagai nama Tuhan mereka. Yod-Heh-Vav-He itu diakui juga nama Tuhan mereka. Lah tebak sendirilah berapa nama Tuhan mereka. Kalau Yod-Heh-Vav-He itu nama keagungan Tuhan, Yahweh itu. Ya itu bukan Adonai urusan saya penggantinya. sih sebenarnya sih. Itu urusan mereka sih. Jarang disebutkan tuh bang Yahweh. Ya, tapi Ya, kesimpulannya Allah di sana dianggap nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Mana buktinya ada aja? Lah ini loh. Ya udahlah. Aku hanya bertanya, ya nggak apa-apa itu. Ya udah. Nggak gini bang, ada aku Elia tadi Miron di bawah. mau nanya sama bang apa nih, Bang Goldian tadi menanggapi Roma 3 ayat 7 itu maksudnya Oh gimana? ya, silakan. Saya kembalikan ke Oke, itu udah Aki clear Goldian. lah. Silakan Aki Goldian. Enggak, masalahnya aku nggak narasiin, jangan strongman. Aku cuma suruh bukain Bunda. Enggak, ya udah. Emang mau ditanggapi apa Bang Geri? Coba. Enggak, Boleh maksudnya lah. itu Kami layanin. Roma 3 ayat 7 itu Iya. itu kan dibilang kan berdusta apa Paulus apa? Iya berdusta. Allah Bisa semakin dibuka. mulia, betul? Iya, coba dibuka lah biar tahu semua. Udah, Roma 3 nomor 7. Coba buka Bang Nah, Geri. itu Anda harus membaca dari 1 sampai ke 8. Udah. Itu ada konteks tanya Dari jawab. kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 ini. udah aku baca. Salah, sorry bos. Roma 3 ayat 1 Oke, sampai anak 8. Di sini konteksnya ada tanya jawab. Jika, Iya. maka ada jawaban kedua. Jika. Jika, Di situ terus? dibilang Paulus berdusta tidak, kan jika. Oke, jika kebenaran Allah oleh dustaku, dusta enggak? Jika. Heeh.
Nah, itu ada jawabannya di bawah. Itu ada sisi Lah tanya iya, jawab. jika kebenaran Allah oleh dustaku, dusta nggak berarti? Bukan gini bang, konteks jika itu bukan berarti Paulus berdusta. Kan jika Oke, seandainya semisal kan. Jika iya. itu semisal kan. Iya, udah, itu semisal aja. Paulus Maksudnya- berdusta demi kebenaran Allah. Boleh Kata-kata nggak? jika, gini bang, kata-kata jika bukan berarti dia berdusta. Ini ada sisi tanya jawab. Aku tahu nih. Iya, aku mau tanya samamu bang. Ini kan penekanan kan, bentuk superlatif kan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, semisal nih Iya. Paulus atau abang berdusta, dalam sudut pandang abang ini untuk kebenaran Allah, boleh nggak? Nah, itu jawabannya di ayat 8. Iya, ayat 8 apa? Terus ayat 8. Aduh, aku nggak bisa. Oke, bukanlah tidak benar fitnahan orang Nah, yang itu mengatakan jawabannya. bahwa kami berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang Itu, baik Bang. timbul daripadanya. Jawaban apa bang? Jadi dari gini bang. Yang jadi penekanan, jikalau abang semisal nih, abang ngucapin dusta di sini demi kebenaran Elohim abang, ilah abang, boleh nggak? Bukan berarti jika itu berbohong, kan fakta seperti itu. Ini Iya, semisal abang bohong nih. Sebentar bos. Dusta. Oke, Roma anak 1, buah. Roma 3 ayat 1 sampai ke 8 itu sisi tanya Roma jawab. 3 ayat 1. Roma 3 ayat 1 menjawab jawabannya di Roma yang ayat 2-nya. Yang Oke. ketiga keempat, yang ketujuh 3 ke 4. ke-8. Makanya ada jika. Bukan berarti Iya, Paulus jika. berdusta. Oke, Seandainya. sekali-sekali tidak, andaikan demikian, semisal demikian, bagaimanakah ilah Iya, dapat kan menghakimi semisal. dunia? Misal kan bukan Tetapi berarti kebenaran ilah oleh dustaku, betul? Kalau semisal kebenaran Iya. ilah itu disampaikan dengan dusta, betul? misal kan bukan berarti faktanya kan bang. Iya. Kalau Iya, semisal udah. abang berperilaku dusta demi Itu kebenaran poinnya. ilah, betul? Ya maksudnya nih bang, poinnya tuh jika itu bukan berarti Iya, fakta jika. sebenarnya. Jika kan Dijawab semisal di kan, ayat kan ke-8, gitu ya. bos. Iya, Oke, bos. ayat ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang Nah, mengatakan itu jawabannya. iya benar kan? Bukankah Jadi tidak berandai benar nih, fitnahan Paulus orang ini, yang berandai. mengatakan Jika aku berdusta, kan gitu. iya, jika berdusta diperbolehkan kan? Bukan, ya baik ya bang konotasinya. Diksi katanya. Lah iya, semisal berdusta demi kemuliaan If itu bukan ilah berarti. diperbolehkan kan? Oke, tapi fakta sebenarnya bukan berarti Paulus berdusta, enggak. Jika. Oh, dusta 1 Korintus nomor 9 20 sampai 22. Coba mana tuh? Coba aku pengen tahu. Enggak, ini dulu. Tapi ini dusta diperbolehkan kan? Tidak jika. Umpama gini bang, jika saya berbohong. Iya, umpama abang berdusta. Kan gitu. Jawabannya di yang ke-8 itu saling berkaitan. Ke-1 Iya, menjawab, Paulus kedua. ngejawab kalau takiyah untuk dustanya Elohim itu boleh, betul? Tidak boleh berdusta karena Tuhan bilang iblis Kalimatnya adalah enggak, pendusta. tidak boleh bang. Jika kebenaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Ini bang Basino bang ya. Paulus protes. Umpama gini Ngapain bang. gua like Kalau masih saya bilang, dihakimi lagi jika sebagai saya orang berdosa? mencuri, bukan berarti saya mencuri kan tuh seandainya. Iya, jika abang mencuri Nah gitu bukan Demi- berarti saya mencuri. demi Seandainya, iman abang, semisal, demi iman udah- abang. Udah clear. Kenapa abang masih Kata-kata dihakimi jika itu sebagai poinnya orang di situ. berdosa, betul? Dijawab ke 8 gitu bos. Ya Itu dijawab apa? Sesi tanya jawab. Diperbolehkan Satu, nggak? Gini. Diperbolehkan nggak? Roma 3 ayat 1 jawabannya di Roma 3 ayat 2. Iya, Yang ke-7, udah yang ke-8. dijawab kan Udah. sama Oke. suratnya Paulus. Oke, Jadi udah tetap clear. boleh kan? Ya udahlah. Oke. Pokoknya itu Ya jika boleh itu kan? berarti seandainya mana ada Paulus mengatakan berdusta. Coba buka Tetapi mana ya? jika aku itu, Bang, Paulus bukan berarti dia mengabarkan melakukan. kebenaran Elohim Ya udah, oleh udahlah. dusta Jadi Paulus aku tidak semakin malas melimpah bagi kemuliaan Paulus sebagai kemuliaan Elohim, mengapa aku masih dihakimi lagi? Betul? Paulus nggak terima dong. Jawabannya di ke-8 bos. Iya, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan berarti benar? Jika itu bukan berarti Paulus berdusta kan gitu. Seandainya 1 Korintus nomor 9, 1 Korintus bab 9 nomor 20 sampai 22 itu kan Paulus berdusta itu. jika berdusta gitu. Siapa nih ngorok? Apa ini orang dengur ini? Kang. Admin kerja. Ya udah clear lah. Aku juga kan mau Gimana panjang. clearnya? Paulus kan ngaku dia dusta ya Bang Goldian Coba ya. mana Iya. Paulus berdusta. 1 Coba Korintus bab 9 nomor 20 sampai 22. Coba 1 dibuka. Korintus 15 juga tuh jelas banget dia Coba ngaku dia dibuka, dusta dibuka tuh. lah. Biar sama-sama kita bisa lihat. Iya, buka aja. Oke, Yang- ya udah. Biar bisa sama-sama lihat datanya gitu maksudnya. Oke.
Oke, bentar. 1 Korintus. Open cam Gol. Oke, gedein Kang. Siap. Ya sambil di tab layar kawan-kawan semuanya. 1 Tab-tab layar, Korintus tab-tab bab ulang. 9. Bentar. Ceret. Gol jangan pakai ini lagu Gol lagi live di Oh, YouTube. oke. 1 Korintus Bab 9 nomor 20 sampai 22. bentar ya. 9. Dah coba abang buka. Coba kurang jelas Ini ya. di layar. Perhatikan ya Bang ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jedar selamat datang di kebenaran. Itu maksudnya Bang Paulus itu pinter beradaptasi bos. Iya kan takiah kan? Paulus hidup di bawah hukum Taurat gak? Ini nih, Bang, lebih jelas lagi nih. Pengakuan dosanya Itu Paulus. di Natali itu. Mana nggak jelas itu kecil amat. Lu itu dustanya masa gak jelas? Jangan ditutup Gol. 1 Aman. Korintus 15. Ini tunggu. Aku liatin dulu ya penulisnya Boleh, siapa boleh. ya. Wih, kopinya enak gitu. Biar lebih melotot. Dia biar lebih melotot. Ini penulisnya siapa? Paulus ya? Paulus ya, Paulus dong ya. Apa Roma. katanya dia nih? Apa kata Paulus? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Theos. Ya, berdusta ya. Nah, terus Berdusta. Karena tentang dia gini, kami kakak katakan nggak bahwa membaca Yesus satu perikop utuh. udah Itu satu literalnya perikop, justru berbeda. malah jelas ternyata Yesus nggak dibangkitkan, belum mati. Gini itu loh Kak, dustanya. kita kalau mana Itu. dalam kitab Ya, suci ada data itu dustanya ada ya, literalnya. dustanya selesai ya. Dustanya Seandainya selesai di ya. kitab kakak ada Lanjut mengatakan, Bang Goldian ini ya, celakalah kamu selesai yang ya. sholat. Itu Bentar. apa literal? Bang Geri, Gimana? bentar Oke, Bang Geri. silakan. Dustanya ada ya. Sebelum saya Itu kembalikan ke literal Bang Goldian. bos. Ada ya, tekstual tertulis ya. Paulus ngaku ya. Oke. Ada Lebih ya, ada nggak? daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap ilah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Biar. Itu harus dibaca satu perikop bos. Padahal dia tidak Literal, membangkitkannya, ya kan benar kan? Iya benar. Ya udah. Udah Dusta gini ya. aja, gini Ya aja. udah, lanjut. Udah. Geri kalau sambil membaca ambil sekop, silakan. Perikop itu apaan bang? Ya, Ya ini kan dustanya jelas Bang. Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi suruh bertakiah. Kalau kamu lagi hidup dengan orang-orang yang di bawah hukum Taurat, hiduplah di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hukum di bawah hukum Taurat. Tetot. Bahaya Bang Andi, mungkin Gary ini harus rawat enak Bang Andi. Ya Geri ini kan masih ada jujurnya lah daripada yang lain. Ya aku juga sama-sama masih belajar ya bang. Aku juga kan awal. Iya bagus itu bro. Daripada so tahu kayak si bom gede Ya aku doang kalau pada nggak tahu ya diem aja no comment. Iya benar Iya Ger. Bang, belajar ke kami Bang. Kita jujur. Ger. Daripada kayak si bom. Jadi gini bang, aku menghargai perspektif teman-teman. Oke silakan. Daripada Geri, kalau mau belajar enak banget Islam ini Geri. Aduh rame amat sih. Iya gimana? Mending lu Ger daripada si bom gede doang gak ada isinya gitu. Ya iya aku gini bang, aku kan gini. Lanjut. Memandang perspektif orang gimana ya udah aku hargain. Bang Giri, tadi bukan perspektif saya loh ya. Itu perspektif LAI dan Anda menggunakan LAI. Berarti setelah ini jangan pakai kata Allah ya. Siapa gimana bang? Pakai kata Theos. Iya dong. Kenapa nggak Adonai pede gitu ya. Adonai. Kalau itu terserah ya kan. Yang penting begini Bang Giri. Kami kan umat saling menghargai kan enak ya kan. Apalagi bangga dengan bahasanya masing-masing. Iya bagus bang kalau dibilang ada diganti Theos aku juga dukung. Iya. Gak apa-apa. Ganti Misal Adonai, begini. Elohim, gak apa-apa. Ya misal begini. Setuju-setuju aja. Iya maksudnya begini. Jangan menggunakan nama Allah Bapa.
Allah itu nggak usah. Jadi gunakan aja Theos Patros, Huyu tu Theos, dan Kai Pneumahagion. Nah gitu kan keren kan. Kurios, Apostolos. Kyrios, Apostolos, terus kemudian Evangelion. Nah gitu kan keren. Karena ya gini kan? Bang, kalau dibiarin ini jadi perdebatan yang gak ada habis-habisnya kan. Penyebutan nama Allah apa. Lu nggak usah debat Bang. LAI sudah mengakui. Untuk generasi-generasi kita selanjutnya gitu bos maksudnya. Kita nggak usah khawatir karena LAI sudah mengakui bahwasanya kata Allah diambil dari umat Islam. Bahasa Arab ya, bahasa Arab memang itu. Bukan bahasa Arab aja tapi dari umat Islam. Gitu Bang. Ya udah, aku juga gimana lah. Iya gimana ya? Aku juga bukan orang. Ya dia nggak punya otoritas kan dari Syah. Ya udah. Tapi kita butuh orang-orang yang jujur macam Bang Gary yang menyuarakan. Setuju kalau diganti. Ini oten di suatu lembaga, di suatu komunitas itu salah. Butuh macam lo, macam Aldo, siapa lagi tuh, Nathan. Nah itu butuh. Kalian membentuklah komunitas. Hapus kata Allah karena itu bukan milik kita. Ya, dan itu ngawur penempatannya. Kemarin aku naik di room Kristen ada Alitea kan, ya kan, yang sekarang aku bisukan ini. Nah Alitea kejang-kejang ketika aku naik. Waduh sampai temennya bilang gini, Alitea diem dulu lah. sampai disuruh diem loh, gara-gara bahas kata Allah. Ngeri kan, ngeri. Aku sih setuju aja, nggak nentang aku juga diganti namanya. Tapi kalau Yesus nggak disalib setuju nggak? Yesus apa? Yesus nggak ada bukti Yesus disalib setuju nggak? Disalib lah bos. Ada buktinya? Ada saksi-saksi itu ada itu. Yang valid ya? Di mana tertulis? Maksudnya tertulis ya banyak bang, kitab-kitab itu di Injil Sinoptik itu banyak tuh bang. Nah, di mana tertulis? Dari Matius, Markus sampai Yahya itu Sinoptik. Ya di Markus di mana Markus? Coba kasih tahu saya. Nggak ngerti dia, Bible belum ngerti dia. Oh nggak ngerti Bible Bang Gary? Iya, belum banyak dia nggak. Gini nggak hafal banget lah aku. Tapi gini, ada Bang di Gary, Sinoptik. Bang Gary, silakan. Dalam pandangan segi ilmiah, mohon maaf Bang Gary ini bukan menghina ya, tetapi saya nggak apa-apa. Di sini gini, dalam pandangan segi ilmiah, informasi Yesus disalib di dalam Bible, saya katakan bahwasanya itu sangat tidak ilmiah sama sekali. Artinya tidak valid karena tidak ilmiah. Tidak valid Bang. Kenapa? Coba begini deh. Misal begini, di Matius 27 itu informasi Yesus disalib, di Lukas 23 informasi Yesus disalib, kemudian di Yohanes 19 sama di Markus 15 ya, itu informasi Yesus disalib. Nah, gini Bang, pertanyaan saya Bang. Ketika Markus atau Matius atau Lukas atau Yohanes menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, mereka ini Bang tahu dari mana? Mereka ada di situ lah saksi kan. Di mana tertulis mereka ada di situ Bang? Aku pernah lihat tuh Markus berapa, aku lupa tuh Bang. Gak ada Bang. Markus 14:50, murid-muridnya kabur betul. Semuanya Bang pada saat penangkapan. Ayo. Tapi kan tentara-tentara Romawi ada di situ, tentara Romawi apa? Saya nggak tentara Romawi. Kan yang nulis bukan tentara Romawi ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Iya. Nah itu itu pertanyaan saya. Ada, aku pernah lihat tuh di Injil Markus apa lupa aku tuh. Aku nggak apa. Di mana? Di mana Bang? Nggak ada Bang. Coba buka Markus 14:50, semua muridnya kabur itu. Sebelum pas waktu Yesus ditangkap itu. Ditangkap tuh aja kabur loh, apalagi penyalipan. Ih, ngeri lah. Coba. Bayangkan coba. Jadi mohon maaf ya, Bible ini secara akademis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tuh nggak bisa. Mohon maaf Bang Giri, saya bukan berbicara doktrinal. Yang pertama, yang pertama saya bukan berbicara doktrinal, yang kedua saya tidak pernah menghina. Karena apa? Karena pandangan yang saya berikan adalah pandangan secara akademisi. Karena memang saya adalah akademisi Bang. Ya. Jadi saya nggak mungkin memandang dengan cara menghujat. Oh enggak dong, saya bukan menghujat Bang. Iya sama, saya juga nggak menghujat aku. Nah gitu. Nah
Kalau ternyata Bang, Markus ini menuliskan berdasarkan kata orang, pertanyaan saya, siapa nama orang itu Bang? Markus apa Lukas? Ya misal Lukas lah ya. Ya soalnya gini Bang, soalnya banyak yang mempermasalahkan legitimasi Injil Lukas kan, karena Lukas kan nggak termasuk dari 12 rasul itu kan, muridnya kan. Ada yang mempertanyakan juga tuh legitimasi Injil Lukas gimana kan gitu, karena dia nggak termasuk dari yang ke-12 murid itu. Iya betul. Emang Markus masuk? Lukas maksudnya Lukas. Ya Markus juga emang masuk. Ya maksudnya gini, terutama Lukas lah. Banyak yang meragukan legitimasi Injil Lukas itu gimana, sementara dia nggak termasuk gini-gini gitu kan. Jadi ada kemungkinan dia ini adalah salah satu dari ke-70 murid. Siapa nih? Yesus. Karena selain yang 12 dia punya 70 murid. Kemungkinan gitu. Halo. Cek. Apa nih? Jadi gini Bang Giri, monitor Bang. Oh iya dah. Jadi gini, memang harus diakui Bang, kitab Anda itu, mohon maaf ya, Ya silakan, nggak apa-apa. tidak legal menurut Yesus Bang. Terus? Buktinya apa? Ketika kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, betul? Terutama Injil Lukas tuh banyak orang legitimasi gimana? Dia kan Bukan cuma dari Lukas. Saya ulangi Bang. Ketika kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes ditulis, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi penulisan kitab tersebut. Legitimasi saja tidak, apalagi verifikasi. Betul nggak? Betul nggak? Ya terusin Bang. Pernah nggak Yesus menyuruh murid, hai Lukas, hai Matius, tulislah ini? Pernah? Secara eksplisit nggak ada sih. Tidak pernah, itu yang pertama. Artinya, kitab ini tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus, yang notabene adalah otoritas tertinggi dari kekristenan, betul? Betul. Nah, kalau tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus, pertanyaan saya Bang, apakah kitab ini A, legal, B, tidak legal menurut Yesus? Yang mana? Saya tidak berani masuk karena itu Bang, nggak berani aku. Padahal Anda sudah tahu jawabannya. No comment. Padahal saya tahu Bang Geri ini tahu jawabannya. Saya ngerti kok. Saya ngerti Bang. Tapi memang berat Bang kebenaran itu Bang. Jujur saya kasih tahu ya Bang ya. Abang tahu Gunung Bromo tahu? Tahu lah. Itu kalau diangkat itu beratnya minta ampun, nggak ada orang yang sanggup mengangkat. Tentang iman biji sesawi itu. Tetapi kejujuran dalam sebuah perdiskusian itu jauh lebih berat Bang. Jauh lebih berat. Iya memang iya. Kenapa? Karena kita memandang Gunung Bromo mustahil lah kita angkat, jelas-jelas itu mustahil. Tetapi yang ini nih, yang tinggal mengakui saja terus kok nggak bisa, seperti Bang Geri kan, tinggal mengakui aja sebenarnya, tapi nggak bisa kan? Berarti kan apa? Susah Lebih lah. berat. Sulit Iya itu. Sulit itu betul. Saya sepakat dengan Bang Geri. Jadi ketika tidak pernah mendapatkan legitimasi, legal atau tidak legal, ya simple, tidak legal. Simple sekali itu Bang. Menurut siapa? Ya menurut Yesus. Bukan menurut saya, menurut Yesus. Gitu loh. Karena Yesus nggak pernah ngerti tuh kitab itu tuh. Itu yang pertama, yang paling urgent di situ Bang. Kedua, mereka kan menuliskan tentang Yesus, betul nggak? Loh, Abang tahu nggak bahwasanya di kitab Abang itu ada banyak sekali tambahan ayat yang mengatasnamakan Yesus. Ngerti nggak Bang? Misal di Yohanes 8 ayat 7, ayat 10 sama ayat 11. Di Markus 16 ayat 15, 16, 17, 18. Itu Yesus nggak pernah ngomong, tapi tertulis di situ perkataan merah. Kalau perkataan merah, perkataan siapa? Yesus kan?
Padahal Yesus gak pernah ngomong. Apa buktinya? Ayat itu tidak ada bang, di abad keempat aja gak ada bang. di abad keempat aja gak ada ayat itu bang. Tiba-tiba munculnya di abad kelima, bayangkan coba. Tapi kan kanonisasi Babel kan tahun 405 Masehi bang. Udah disetujui itu kan. Pertanyaan saya, apa otoritas mereka untuk menyatakan, oh ini adalah firman Tuhan, oh ini bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Yesus pernah memberikan otoritas kepada mereka? Kapan? Masalah kanonisasi itu ya? Duh, ya iyalah kan Bapak Gereja kan? Iya, tahun 405 Masehi itu. Iya, itu. Ya pertanyaan saya, kapan Yesus pernah memberikan itu? Legitimasinya kapan diberikan sama Ya Yesus? itu yang nggak ada memang. Nah ya sudah. Kanonisasi oleh Paus Innocentius tuh pada tahun 405 Masehi. Pertanyaan saya, Paus itu mendapatkan otoritas dari mana? Nggak tahu aku bang, nggak tahu ya. Berarti ya dia lah yang membuat apa Otoritas itu kanonisasi. otoritas itu harus diberikan bang. Siapa yang bilang? Saya. Kenapa kamu Kristen atau Islam? Oh saya Islam lah. Gimana sih? Iya. Kalau Mustahil lah saya Kristen, gimana sih? pelajari dulu baru kau pelajari dulu Alkitab itu baru kau telusuri. Baik, sekarang Ini kan menurut pandanganmu aja. Kenapa kau bahas Alkitab sementara kau tidak tahu artinya dan isinya, kan begitu? Abang tahu rupanya? Hah? Ya tahu lah. Oke, pertanyaan Ya, saya. Kristen. Pertanyaan saya, Yohanes Apa? 7:53. Udah aku izin turun deh kawan-kawan ya. Kemana Bang Giri? Ya ini kau nonton dulu bentar. Sabar dulu Bang Giri. Sebentar Bang Malangu gini. Kalau Anda tahu, saya tanya kepada Anda ya sekarang ya. Pertanyaan saya, Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu pertama kali muncul abad berapa Bang? Nggak perlu abad-abad itu. Nggak ngerti kan? Iya. Nggak ngerti. Kenapa untuk kau mau Nggak ngerti dia. Kau ya, kutanya dulu kau, diam dulu kau situ. Apalah ini? Apalah ini? Kenapa? Ini. Kutanya dulu, kok model-model kau bilang. Kenapa kok tanya saya? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya kenapa? Kenapa mesti saya jawab? Kau bukan Kristen. Loh, kan yang Kristen Anda. Kau. Kan yang Kristen Kau Anda. Kristen. Yang Kristen siapa? Saya. Yang lebih paham Kristen siapa? Ya saya. Coba kasih paham saya. Yohanes Nggak 7:53 perlu, muncul tahun berapa? Nggak perlu saya jawab kau. Katanya Anda lebih paham. Apa artinya? Kami ini kan begini. Kalau Kristen itu, Saya serahkan ke Bang Andi lah kayak ginilah. kenapa? Bang, aku mau nanya Bang. Nah, Apakah anda punya rencana saat tidak merencanakan sesuatu? rencana apa maksudnya? Saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Apa rencana Anda saat tidak berencana? Rencana gimana maksudnya? Saya ulang lagi, sekali lagi. Apa rencana Anda saat Anda tidak berencana? Saya nggak ngerti bahasamu. Nggak ngerti juga, gimana nggak ngerti bahasa Indonesia? Gimana mau diskusi coba? Kita bukan diskusi, saya hanya menjawab dia. Aturannya begini, kamu kan dengar dulu. Kau kan ingin menjatuhkan agama Kristen. Sebenarnya begini, kalau agamamu Islam, imani saja agamamu. Saya juga begitu. Gas Bang Andi. Bang Andi gas. Begitu Bang. Datangi LAI, jangan ganggu agama kami. Siapa LA itu? LAI itu saudaranya Bom kali Bang. LAI aja nggak ngerti loh, Kristen lu nggak ngerti LAI. LAI aja nggak ngerti, mana sih? Kau tadi kan membahas-bahas tentang Kristen. Artinya begini, kalau kau agama Islam, imani saja agamamu itu, nggak perlu kau bahas-bahas. Karena kau tidak mengerti, saya pun tidak mengerti tentang Al-Quran. Ya udah kalau nggak ngerti turunlah. Bang, daripada mempermalukan diri lu, daripada kau mempermalukan dirimu sama keluargamu, turun aja Bang. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti, LAI nggak ngerti, gimana mau diskusi Bang?